Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, sebenarnya unsur kebahasaannya itu ada banyak, tapi kali ini Ibu hanya akan menjelaskan 3 unsur kebahasaannya. Ada apa saja? Langsung aja kalian simak penjelasan berikut ini. Unsur kebahasaan yang pertama adalah kata depan. Biasanya, kata depan ini disebut juga sebagai preposisi. Fungsinya untuk menyatakan tempat, tujuan, pelaku, alat, sebab akibat, hal, dan perbandingan. Nah, contoh kata depan itu ada di, ke, dari. Ketiganya itu adalah kata depan. Sekarang, yang jadi permasalahan adalah ada kata depan yang penulisannya dipisah dengan kata berikutnya. Ada juga kata depan yang penulisannya digabung dengan kata berikutnya. Kalian bisa lihat contoh tabel berikut ini. Yang penulisannya dipisah, contohnya di sekolah, di rumah, di kelas, ke sana, ke sini, dari situ, dari pasar. Kemudian kata depan yang penulisannya digabung, contohnya disimpan, diletakkan, dibuang. Perbedaannya di mana? Kata depan yang penulisannya dipisah biasanya setelah kata depan diikuti oleh tempat. Sedangkan yang penulisannya digabung itu tidak diikuti oleh tempat. Yang kedua adalah imbuhan. Imbuhan di sini contohnya ada me, ter, dan ber. Nah, imbuhan di awal ini jika ditambahkan dengan kata dasar yang diawali huruf K, P, T, dan S, maka huruf awal kata dasar tersebut menjadi luluh. Nah, maksudnya luluh itu gimana? Luluh itu artinya huruf pertama pada kata dasar menjadi hilang. Langsung kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada imbuhan me ditambah dengan pesona sama dengan memesona. Kedua imbuhan me ditambah kata sapu jadi menyapu. Yang ketiga imbuhan me ditambah kata tari jadi menari. Terakhir imbuhan me ditambah kata kirim jadi mengirim. Semua huruf awal pada kata dasar hilang. Contoh lain adalah kata dasar tulis. Kita tambahkan imbuhan di awalnya me, maka dia berubah menjadi menulis, bukan metulis. Sampai sini paham ya? Yang ketiga adalah kalimat aktif. Di sini kalimat aktif terbagi menjadi 2. Yang pertama kalimat aktif transitif. Yang kedua kalimat aktif intransitif. Bedanya apa? Kalian harus ingat-ingat. Kalau kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya butuh objek. Jadi pola kalimatnya adalah subjek tambah predikat tambah objek atau subjek tambah predikat tambah objek tambah keterangan. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalau kalimat yang ini predikatnya tidak membutuhkan objek. Jadi pola kalimatnya subjek tambah predikat atau subjek tambah predikat tambah keterangan.
Supaya kalian lebih jelas lagi, silakan kalian perhatikan contoh kalimat berikut ini yang ada di dalam tabel. Pertama, kalimat aktif transitif. Contohnya, Dani membaca novel. Dani sebagai subjek, membaca predikat, dan novel adalah objek. Yang kedua, seluruh siswa memakai masker. Seluruh siswa adalah subjek, memakai predikat, masker, objek. Yang ketiga, dia menulis surat. Dia sebagai subjek, menulis predikat, surat, objek. Jadi, kalimat aktif transitif contohnya semuanya membutuhkan objek. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Contoh kalimatnya, dia berbicara dengan lantang. Dia sebagai subjek berbicara sebagai predikat, dengan lantang adalah keterangan. Yang kedua, Rana berdiri di depan kelas. Rana sebagai subjek berdiri sebagai predikat, di depan kelas adalah keterangan. Yang ketiga, pengeras suara itu berfungsi dengan baik. Pengeras suara adalah subjek, berfungsi predikat, dengan baik keterangan. Jadi ketiga kalimat tersebut tidak memiliki objek. Atau kalaupun mau ditambahkan objek itu sudah tidak bisa lagi. Sampai sini penjelasan materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Terima kasih untuk perhatian kalian. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.